Shalom teman-temanku semuanya, namaku Jimmy. Kembali lagi di video pada kesempatan kali ini. Aku mau sedikit menceritakan tentang yang namanya zona nyaman. Seringkali kita kan suka yang namanya berada di zona nyaman. Ya enggak sih? Namanya juga zona nyaman. Pasti membuat hati kita tenang, membuat jiwa kita nyaman. Tapi kalian sadar nggak bahwa Tuhan nggak mau seperti itu? Tuhan itu maunya kita semua itu keluar dari zona nyaman. Karena kita anak-anaknya yang pasti disayang Tuhan. Kok bisa? Karena kalau kita sedang berada di zona nyaman, kita nggak bakal bisa berkembang. Kita nggak bakal bisa maju. Dan bahkan kita nggak bakal ngerti panggilan kita. Panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa? Jadi, gimana caranya supaya kita keluar dari zona nyaman? Yang pasti, yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Minta insight dari Tuhan. Minta firman yang spesifik buat kamu. Bukan sekedar logos, firman yang kita dengarkan bisa dimanapun. Sekarang di YouTube itu banyak, di Instagram juga banyak, di Facebook ataupun dimanapun. Atau mungkin kalian yang sudah bisa onsite di gerejanya, firman Tuhan itu bisa kita dengarkan di mana saja. Bahkan kalau kita baca Alkitab setiap hari, itu firman logos. Tetapi kita harus minta yang namanya firman secara rema. Rema itu apa? Rema itu adalah firman yang sangat spesifik untuk diri kita. Nah, rema itu bakal muncul kalau sudah ada logos. Jadi logos itu dasarnya. Kita membaca Alkitab setiap hari. Kita mendengarkan firman. Ya, mungkin tiap minggu atau bahkan tiap hari. Tetapi dari situ, kita nggak boleh diam saja. Kita harus bergerak lagi. Kita harus bertindak lagi. Ya, karena kalau kita nggak keluar dari zona tersebut, ya maka akan menjadi zona nyaman kita. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan sudah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dan kita juga sudah pasti percaya sama Tuhan. Tetapi ingat nggak kalian bahwa iblis pun juga percaya sama Tuhan, gitu loh. Nah, kalau kita cuma sekedar berada di level percaya doang, maka level kita sama seperti siapa dong? So, minta kepada Tuhan, minta. Ya, karena kita mempunyai free will, kehendak bebas, yaitu untuk meminta rema, firman yang spesifik untuk kita. Jadi kalau kita sudah minta dan Tuhan memberikan jawaban dengan dengan macam-macam lah. Suara Tuhan itu bisa didapatkan dari macam-macam. Kalau audible itu ya masih sekian persen saja gitu. Kalau dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan di dunia ini. Tapi yang Tuhan senang adalah ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, hati kita dekat kepada Tuhan, hati kita intim dengan Tuhan, maka kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara isi kepala kita sendiri. Dan begitu Tuhan berkata, "Nah, kamu harus berbuat ini." Nah, itu rema yang didapatkan. Itu firman Tuhan yang secara spesifik. Nah, jadi gimana caranya supaya kita keluar dari zona nyaman? Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan, minta firman yang spesifik untuk kita, gitu. Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan bergerak sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan panggilan Tuhan untuk hidup kita, itu loh. Memang yang namanya berproses itu pasti nggak enak. Ketika kita sudah memutuskan, ya aku mau keluar dari zona nyaman ini, maka segala apapun yang membuat kita nyaman itu bakal di-cut sama Tuhan.
Nah, cuman kalau kita masih bahasa Jawanya itu mengganduli itu masih berpegang pada hal tersebut, ya susah gitu. Cuman yang namanya kita manusia tidak bisa sempurna, tetapi kita punya Roh Kudus juga yang mampu untuk menyempurnakan hati kita, sehingga kita bisa minta sama Roh Kudus terus dan terus menerus supaya kita bisa terlepas dari hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membuat kita candu. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Itu yang kedua. Agar apa? Agar hidup kita ini benar-benar dipimpin sama Roh Kudus. Bukan dipimpin sama pikiran kita. Daging kita ini lemah. Ya. Dan roh ini penurut. Tapi bukan berarti kita semena-mena beralasan bahwa ya karena dagingku lemah. Enggak, itu masih hidup dalam zona nyaman. Nah, kalau kamu pengen berubah, kalau kamu ingin keluar dari zona nyaman, maka mintalah Roh Kudus supaya jiwamu, yaitu pikiran, perasaan dan kehendakmu itu berpegang sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bagiannya dari Tuhan Yesus. Pasti jalan kita ini jalan, kalau kita berjalan di atas kebenarannya firman Tuhan. Nah, minta Roh Kudus supaya cabut semua yang bikin candu, cabut semua yang bikin merasa nyaman, lepaskan, patahkan itu. Ya, sekali lagi proses. Tapi ketika kita benar-benar sudah lepas dari semuanya itu, hidup kita ini benar-benar yang namanya berada di zona kebebasan, freedom. Makanya arti dari kebebasan yang sejati itu bukan di saat kita berada di zona nyaman, tetapi di saat kita sudah keluar dari zona nyaman tersebut dan kita menang atas itu. Ikut Tuhan itu enak ya, tapi ikut Tuhan itu juga gak enak. Gak enak bagi daging kita, enak bagi hati kita. Nah itu. Nah cuma masalahnya ini, free will. Kita punya kehendak bebas, kita bisa milih mau nurut daging terus atau nurut hati, yang dimana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kalau kita ngikut daging terus, maka otomatis kita meninggalkan Roh Kudus. Dan sebaliknya, kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita menjauhkan daging kita. Maka kita menyalibkan daging kita. Pikulah salib dan sangkal dirimu. Sangkal apa? Sangkal daging nih loh. Daging ini disangkali. Bukan suara Tuhan disangkali. Bukan pimpinan Roh Kudus disangkali. Daging kita yang harus disangkali. Dan pikul salib. Pikul salib itu sebenarnya enak, ringan. Pikul salib itu seperti ayat Tuhan yang berkata di ayat mana itu? Perjanjian Baru yang pastinya. Yang kuberikan padamu itu enak dan ringan. Loh, kok bisa? Kan secara manusia, yang namanya kuk itu untuk sapi itu loh, yang ditempelkan di atas lehernya tuh loh, supaya dua sapi tersebut tetap jalan sama-sama terus, karena nggak ke kiri. Nah, itu berat loh. Nah, sama dengan kalau kita memikul salib. Salib itu berat. Ya, berat.
Nah cuman kalau itu salibnya Tuhan Yesus, seberat-beratnya pasti ringan. Nggak masuk akal. Yes memang, karena pikiran kita manusia nggak bakal masuk akal kalau dibandingkan dengan pikirannya Tuhan. Nggak nyambung ya. Tapi maka dari itu, gimana caranya supaya kita nyambung sama Tuhan? Ya kita harus dekat sama Tuhan. Yang pertama tadi berdoa. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman, berdoalah kepada Tuhan. Yang kedua, minta pimpinan Roh Kudus supaya jiwa kita, supaya diri kita ini nggak nuruti daging terus, gitu loh. Rasanya memang nggak enak, yes. Yang namanya juga keluar dari zona nyaman, pasti nggak enak. Pasti prosesnya itu kayak dipanggang gitu. Terseok-seok, terseret-seret. Rasanya kalau mau lepas itu kayak kita jatuh, kaki kita luka pas di lutut. Nah, begitu lambat laun mulai sembuh, ketika pressure kita mau cabut itu rasanya sakit sekali. Tapi begitu sudah terlepas, sudah bebas, rasanya nyaman. Nah itu loh, kita itu berada di zona nyaman itu memang seolah-olah nyaman, tapi sebenarnya tuh enggak gitu loh. Nah sebaliknya, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, seolah-olah enggak enak, tapi aslinya kebenarannya sejati itu enak dan ringan gitu loh. Sama seperti kita sangkal diri dan pikul salib. Pikul salib itu kalau secara pikiran manusia berat, nggak enak. Tapi kalau cara berpikir kita berdasarkan pimpinan Roh Kudus, nyaman pasti. Karena apa? Karena di dalamnya ada kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu melingkupi kita, yang selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sampai perjalanan kita sejauh apapun, kita akan tetap aman, tentram, dan damai sejahtera. Jadi nggak ada ruginya kalau kita keluar dari zona nyaman dan mengikut Tuhan, bersama-sama menderita dengan Tuhan. Nggak ada ruginya. Karena apa? Sebesar-besarnya masalah kita yang ada di dalam dunia ini, itu nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan nanti di surga. Ya kan kita kan masih hidup di dunia, masa langsung dibandingin di surga? Oke. Berarti kan kita harus mati dulu, ya enggak? Ketika kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, intim dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka surga yang dari atas itu ditarik ke dalam dunia. Kita bisa menikmati kuasa surgawi di dalam dunia. Itu berkat, itu bonus, itu pasti itu bonus yang dari Tuhan sendiri. Tapi untuk kita bisa mendapatkan dan menikmati bonus tersebut, ya maka kita harus sangkal diri, pikul salib, keluar dari zona nyaman. Agar apa? Agar kita memperoleh freedom yang sejati, freedom berdasarkan firman Tuhan. Bukan freedom berdasarkan dunia ini, tetapi freedom berdasarkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Doa pengakuan bahwa kalau kamu mau berubah, maka kamu harus berdoa kepada Tuhan. Nyatakan, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau keluar dari zona ini, Tuhan aku mau hidupku menjadi lebih baik. Yang kedua, Roh Kudus pimpin hidupku, tuntun setiap langkahku, agar setiap keputusan-keputusan yang aku ambil itu selalu benar
dan tepat dan selalu berkenan di hadapanmu. Itu. Shalom, selamat malam, dan God bless you.